Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya, prayer. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar satu pribadi. Pribadi ini ya yang akan kita dengar bersama-sama. Kalau kita cek di Alkitab atau Alkitab elektronik, dia hanya ada 2 ayat. Ya, ada 2 ayat aja yang dibahas tentang dia. Ya, yaitu Yabes. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama doa yang mengubahkan. Ya. Doa yang mengubahkan. Oke. Mari kita baca sama-sama di 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Oke, kita baca sama-sama bagian atasnya yang huruf besar, ya, bahasa Inggris. Oke. 1, 2, 3. There was man named Jabez, who was more honorable than any of his brother. His mother named his Jabez because his birth was barren. Okay, 10. He was the one who prayed to the God of Israel. Oh, that you all blessed be and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from trouble place. And God gathered his in the grace. Oke. Yabes lebih dipermuliakan daripada saudara-saudaranya. Ya. Nama Yabes itu diberi oleh ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10 dikatakan begini, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya. Kiranya Allah Israel memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu ya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Wow, luar biasa. Saya baca biografi cepat aja. Nah, dari 2 ayat yang telah kita sama-sama baca tadi, ya, adalah kisah sangat pendek kehidupan Yabes. Yabes adalah seorang kepala keluarga dari suku Yehuda yang tidak terkenal di dalam perjanjian lama, sehingga hanya ada 2 ayat dalam 1 Tawarik 4, ya, yaitu ayat 9 dan 10 yang menyingkapkan tentang dirinya, tentang Yabes. Nah, tidak banyak yang dapat kita ketahui tentang dia kalau kita cari Google, cari di apa, ya. Bahkan nama ayah dan ibu pun, ya, ibunya pun tidak disebut. Karena itu, apapun yang kita bisa bicarakan tentang Yabes, kita hanya bisa menafsirkan berdasarkan 2 ayat ini aja. Nah, di dalam 1 Tawarik, ya, kitab Tawarik itu ditulis oleh Esra, ya. Itu pas zaman pembuangan di Babel, ya. Kan zaman Nebukadnezar itu banyak sekali orang Kristen dibantai. Ya, banyak orang Kristen dibantai. Siapa yang mengaku Kristen dibantai. Dibantai. Nah, mereka dibuang ke Babel. Ceritanya nih, si Yabes keluarganya dibuang. Nah, setelah itu kalau kita mau bilang bahwa Yabes, generasi mereka dikembalikan ke Yerusalem untuk membangun kembali Yerusalem, ya kan? Membangun kembali Yerusalem. Nah, ini adalah generasi-generasi muda yang harus membangun Yerusalem. Karena apa? Yerusalem sudah habis dengan generasi-generasi tua semua.
anak-anak Tuhan yang mengaku Kristen, mengaku pengikut Kristus dibantai semua. Jadi diceritakan bahwa Yabes ini, ya, ini adalah generasi berikutnya dari suku Yehuda. Ya, kalau teman-teman semua baca. Nah, kita lihat nama Yabes sendiri itu terselip di antara ratusan nama pada daftar silsilah yang panjang di dalam kitab 1 Tawarik. Dari 1 Tawarik 1 itu kan ada keturunan mulai ditarik dari Adam, Abraham semua, ya, dan kedua suku Yehuda semua ditarik. Karena itu apa? Mau dipanggil kembali. Dari seluruh daerah bagian situ mau dipanggil kembali. Ayo kumpul. Kan sekarang kan kalau Israel sekarang lagi buat program begitu. Keturunan 12 suku itu lagi dicari di seluruh dunia. Dicari. Minggu lalu saya nonton berita, ada di Ambon itu ada satu suku. Suku dari Israel. Ya, mereka ketemu di Ambon. Dipanggil, dia sudah opa-opa, dipanggil kembali. Karena memang programnya harus dipanggil kembali. Nah, dalam Tawarik ini dipanggil kembali, semua 12 suku itu dipanggil. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa nama Yabes dalam bahasa Ibrani adalah Yabet. Ya, lihat. Nama Yabes dalam bahasa Ibrani adalah Yabet. Diartikan sebagai duka cita, penderitaan, tekanan batin. Ih, berat. Betul ya? Siapa yang mau namanya duka cita? Duka cita. Sini, penderitaan sini. Tekanan batin sini. Berat, teman-teman. Nama begitu. Belum lagi kalau kita pergi sekolah pasti dibully. Betul ya? Penderitaan. Aduh. Panggilnya apa? Derita. Aduh, derita. Penderitaan. Berat. Nah, Yabes kayak begitu. Teman-teman semua. Yabes seperti begitu. Dia tidak dihargai. Dia terbuang. Ya kan? Dia tidak diperhitungkan. Dia bukan orang pintar di sekolahnya. Dia menjadi anak yang terbuang. Makanya di dalam kitab 1 Tawarik 4 ayat 9 dikatakan bahwa mamanya mengalami sakit, mengalami penderitaan melahirkan dia. Makanya namanya ya, kalau dulu-dulu kayak begitu. Dulu-dulu kayak begitu. Misalnya kalau ada pas bom atom turun, Hiroshima Nagasaki turun, pas masuk rumah sakit melahirkan, kasih nama apa? Bom atom. Dulu kan gitu ya, ya begitu. Supaya apa? Supaya sejarah-sejarah, ditahu sejarah. Atau kasih nama Hiroshima, nah, kan kayak gitu ya. Iya, ada tuh. Jadi dulu zaman dulu kayak begitu. Nah, supaya diingatkan kembali. Nah, ada juga yang pas Presiden Soeharto ya, presiden pertama ya, Soekarno pertama, Soeharto kedua. Oh ya, oke. Jadi pas Soeharto naik jabatan, pas anaknya melahirkan, dia kasih nama apa? Soeharto. Panggilnya Harto. Ya kan? Nah, zaman dulu kayak begitu, teman-teman. Jadi ada sejarah apapun dikasih nama supaya bisa mengingat kembali. Nah, Yabes dikasih nama Yabes supaya mengenang bahwa mamanya pernah menderita kesusahan, menderita ini, dan bukan hanya dia, bukan hanya si mamanya, tetapi dia juga tidak diperhitungkan, teman-teman. Jadi nama Yabes diberikan oleh ibunya karena kita tahu bahwa mamanya itu mengalami sakit, ya, terus mengalami kontraksi yang begitu panjang, melelahkan, mengalami kesakitan, ya, mengalami stres batin. Makanya Yabes diberi nama, anak itu diberi nama Yabes. Nah, jadi masa lalu Yabes yang demikian itu tidak membuat ia lemah, tetapi justru membuat ia memiliki keyakinan bahwa hidupnya tidak bergantung pada nasibnya. Tidak bergantung pada nasibnya.
tetapi dia buat sejarah. Walaupun 2 ayat aja, dia buat sejarah. Di dalam Alkitab ada namanya. Nanti kita bahas, teman-teman semua. Jadi dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nah, kita lihat ya, kita lihat isi doa Yabes ini. Ada 2 pertanyaan penting muncul secara konstan berkaitan dengan doa Yabes ini. Yang pertama, apa isi doa Yabes? Yang kedua, mengapa doanya dikabulkan Allah? Apa isinya sebenarnya ya? Sehingga kita mau belajar sama-sama ya, apa isinya? Terus mengapa doanya kok dikabulkan oleh Allah? Nah, kita belajar sama-sama, teman-teman semua. Nah, jadi perlu kiranya untuk kita ketahui bahwa di luar kitab Mazmur itu ada sekitar 650 doa yang tercatat dalam Alkitab ya. Nah, dan dari 650 doa tersebut tercatat kurang lebih 400 jawaban doa, termasuk doa Yabes. Jawaban yang Allah jawab. Termasuk di situ ada doa Yabes. Nah, apakah isi doa Yabes? Mari kita lihat apa isi doa Yabes dan mengapa doanya dikabulkan. Nah, kita lihat dalam versi Alkitab ada AITB atau terjemahan baru. Dikatakan begini, saya baca ulang. Yabes berseru ayat 10, 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Kita lihat dari versi FYH, firman Allah yang hidup. Kita lihat ya. Saya baca, Yabes berdoa kepada Allah Israel, kiranya engkau melimpahkan berkat-Mu kepada hamba, serta menolong hamba memperluas daerah hamba. Sertalah hamba dalam segala perbuatan hamba, dan lindungilah hamba dari segala kejahatan dan kesengsaraan sehingga tidak mengalami kesakitan. Allah mengabulkan permohonannya. Nah, kenapa dia katakan itu? Kiranya engkau melimpahkan berkat kepadaku, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berarti masa lalunya ada, dia tidak mengalami kelimpahan. Makanya dia doa begitu ya, karena dia mengalami masalah ya, keluarganya mengalami masalah. Dan dia katakan memperluas daerahnya. Di Yerusalem itu pembinasaan besar-besaran. Mereka dibuang kembali ke Yerusalem. Ya, kita tahu kalau misalnya teman-teman kalian dapat warisan, contohnya aja sawah ya. Sawah itu ya, kalau kita lihat sudah dipetak-petak. Nah, kalau sudah dipetak-petak begitu, pasti kalau kita dapat warisan kita cepat kerja, gitu ya. Ya, kita langsung aja kita beli bibit, beli pupuk, kita kerja. Sewa petani, kerja sama-sama. Tetapi kalau tanahnya masih batu-batu, belum berbentuk bedeng-bedeng sawah, kira-kira kasih warisan kepada kamu dan bilang, kita kerja sawah. Berat tidak? Berat tidak? Berat. Ya, sangat berat. Makanya dia katakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Masa lalunya sangat berat, teman-teman semua. Mungkin kita punya masa lalu berat, kita tidak tahu, ya kan? Mungkin saja papa mama kita ada buat salah, ada dosa keturunan, kita tidak tahu. Nah, Yabes berkata seperti itu karena masa lalunya berat, dia ditolak, tidak diperhitungkan. Dari ayat ini yang kita sudah baca ya,
Di sini ada 4 hal doa Yabes yang saya naikkan. Yang pertama, Yabes berdoa agar Allah memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Karena masa lalunya yang sengsara, ya, yang tidak berdaya, dia berdoa dengan gamblang. Berkati aku berlimpah-limpah ya Allah. Ya. Yang kedua, Yabes berdoa agar Allah memperluas wilayah daerahnya. Yang ketiga, Yabes berdoa agar tangan Allah menyertainya. Yang keempat, Yabes berdoa agar Allah melindungi dia dari kejahatan, kesengsaraan, sehingga sakit tidak menimpa dia lagi. Nah, dari keempat poin ini kita tahu bahwa masa lalunya suram. Apakah orang yang masa lalunya baik-baik saja dia akan berdoa kayak begini? Tidak. Ya, tidak akan, dia akan tidak. Oh, pasti kalau orang yang baik-baik saja dia bilang, Tuhan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan, berikan saya hikmat untuk mengelola berkat ini. Ya, sebaliknya dia katakan, ya Allah berkati aku berlimpah-limpah. Ya Allah, biarlah Engkau memperluas wilayahku, daerahku. Ya Allah, jangan sampai tangan-Mu tidak memegang aku, ya, tidak menyertai aku. Ya Allah, lindungilah aku sehingga malapetaka kesengsaraan tidak menimpa aku lagi. Dia doa begitu. Nah, mengapa sampai doa Yabes itu dikabulkan? Sepertinya doanya menuntut, Tuhan, aduh, saya tidak berdaya lagi Tuhan, ya kan? Mengapa doa Yabes dikabulkan? Mari kita belajar sama-sama di sini. Kita akan belajar ada 5, ya. Mengapa doa Yabes dikabulkan? Yang pertama kita lihat, Yabes mengetahui kepada siapa dia berdoa. Amin. Yabes sangat mengetahui Allah Israel, Allah yang hidup. Amin. Allah Israel, Allah yang mempunyai tangan yang bisa bekerja bersama-sama. Amin. Yang mempunyai mata yang bisa melihat, mempunyai kaki yang bisa berjalan bersama-sama dengan dia. Wow, Allah kita Allah yang luar biasa, teman-teman. Apa yang menjadi doamu, kesengsaraanmu, pergumulanmu? Ingat, dia mengetahui Allah siapa yang dia sembah. Kita mengetahui Allah kita yang kita sembah. Amin. Yes. Yabes mengetahui kepada siapa dia berdoa. Yabes berdoa kepada Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa, ya, dan kuasanya tak terbatas. Allah yang saat ini kita panggil ya Aba, ya Bapa. Setuju ya? Kita masuk hadirat Tuhan. Oh ya Aba, ya Bapa, ini aku. Dia seperti itu. Yabes mengenal Allah yang hebat. Ya. Dia tahu bagaimana dia berdoa dan kepada siapa dia meminta. Yang kedua, kita lihat. Yabes beriman kepada Allah Israel. Kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Saya baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Mengetahui dan percaya adalah 2 hal yang berbeda. Kita mengetahui dan kita percaya, beda. Kalau mengetahui kayak begini, kalau mengetahui kayak begini. Oke. Elvis, kamu kenal Johnny Banam Tuhan tidak? Oh, saya kenal. Namanya Johnny Banam Tuhan. Dia sekolah di mana? Oh, saya tahu. Dia sekolah di SMA. Dulu SMA 1. Ya. Oh, iya ya. Terus makanan kesukaannya apa? Oh, saya tidak tahu. Dia tinggal di mana? Oh, saya tidak tahu. Sekarang istrinya siapa? Saya tidak tahu. Itu dia hanya mengetahui. Ya.
Tetapi kalau dia mengenal sungguh-sungguh dan dia percaya, ditanya, tahu nama Joni? Iya, Joni Banam Tuan. Sekarang dia pastor di Hiot. Dulu dia memang dia sekolah di SMA 1. Dia tinggal sekarang di Jalan Salang. Semua naik-naik sedikit belok kanan, belok kiri, belok kanan. Belok kanan lah yang di depan rumah. Dia punya istri namanya Ibu Rina. Nah, itu baru dia tahu. Nah, jadi kalau kita mengenal Allah, teman-teman, kita bukan hanya mengetahui, sekedar tahu di KTP kita, di identitas kartu pelajar kita Kristen. Tapi Tuhan mau kita percaya pada Dia. Amin. Saat kamu berdoa, pergumulan apa? Kamu apa masa depan kamu? Percaya pada Dia. Ya. Yabes beriman pada Allah Israel. Dia tidak beriman pada nasibnya. Kalau dia mau mengikuti nasibnya, sakit penyakit, tidak bisa buat apa-apa, ya kan? Ya kan? Ya. Oh, daerah-daerahnya tidak ada, nol kaboak. Dia belajar ujian hanya dapat kerja, hanya dapat 2, 3 sah. Padahal di SMP ini pelajarannya ada 10. Tetapi semua pelajarannya dapat 2, 3. Pada su pelajar setengah mati dapat 2, 3. Kalau dia hanya berharap pada nasibnya, dia kayak begitu. Tetapi dia beriman kepada Allah Israel. Teman-teman, dia bukan sekedar mengetahui, tetapi dia sangat percaya kepada Allah Israel. Makanya dia beriman pada Allah yang tepat. Nah, kita lihat, seharusnya kalau kita lihat pengetahuan kita tentang Allah membawa kita, ya, mempunyai keyakinan yang kokoh. Kita mengetahui, kita percaya, kita mencari Allah. Dengan apa? Ada doa-doa korporat, mari kita terlibat. Saat teduh kita cari terus. Kurang puas, cari di Google, kurang puas, cari di ini semua. Wow. Kita mengenal Allah yang hidup. Amin. Ya. Jadi Yabes memiliki keyakinan bahwa Allah yang kepadanya ia dapat menggantungkan hidupnya, bukan kepada nasibnya. Amin. Teman-teman, kita menggantungkan hidup kita kepada Allah yang hidup. Jangan kepada nasib kita. Jangan dia bawa keturunan kita sakit-sakit terus saja. Tidak. Jangan lihat keturunan kita, wow, usaha besar-besar tiba-tiba langsung bangkrut. Tidak. Kalau kita percaya dan beriman kepada Allah, saya yakin hidupmu akan diubahkan. Amin. Yes, amin. Ya. Nah, jadi Allah kita adalah Allah yang dapat mengubah keadaan kita yang buruk menjadi lebih baik. Amin. Kita lihat yang ketiga, poin ketiga adalah Yabes memiliki pengharapan. Jabez had hope. Nah, pengharapan adalah sesuatu di masa depan yang belum terwujud, tetapi mungkin untuk diwujudkan dengan suatu keyakinan yang kuat. Ibrani 6 ayat 9. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, harapan memberikan energi luar biasa atas kehidupan kita sebagai orang benar. Nah, hal yang paling mematikan bagi kehidupan kita adalah ketiadaan harapan. Kenapa orang bisa bunuh diri? Karena harapannya sudah hilang. Kenapa Yudas bunuh diri? Karena harapannya kepada Yesus hilang. Keluarganya, ya, itu pengusaha besar pada zaman Roma. Ya. Yudas mengikuti Yesus itu ada kontroversi. Jadi setiap pasukan Romawi mencari, oh ini Yudas, oh ini pasukan dari Romawi datang cek, tanya pada papa dan mamanya, Yudas di mana lagi ikut Yesus. Mereka keluarga yang bertobat cinta Tuhan. Setelah itu papa dan mamanya ditangkap. Ditangkap ini supaya Yudas menyerahkan diri kepada pasukan Romawi, ya, kepada dulu Herodes, ya.
tetapi dia menemui orang tuanya bilang, kamu mengambil jalan yang tepat, ikut aja Yesus, ikut aja. Setelah itu Yudas, dia berharap bahwa kan setiap hari berjalan dengan Yesus, Yesus menceritakan ya tentang kerajaan Allah, ya kan? Tetapi Yudas ini pikirannya apa? Oh, dia pikir kerajaan itu dari surga akan turun, seperti kerajaan Roma begitu. Wah, dia sudah berharap, pengharapannya sudah pada Yesus. Tapi Yesus tidak buat apa-apa. Dia dia kembali ke komunitas, dia sharing kepada Yesus, Yesus, orang tua saya sudah ditangkap, papa mama saya sudah ditangkap, segala begini. Tapi Yesus kuatkan firman, kuatkan dia. Tetapi dia punya pemikiran, saya berharap pada Yesus ini, nanti Yesus menjadi raja dan mungkin saya menjadi menterinya, beberapa menteri keuangan, ya kan? Oh, saya percaya akan ini kerajaan Roma akan dihancurkan, ya kan? Wah, dia berpikir begitu rupa. Setelah itu dia tunggu Yesus belum bergerak apa-apa. Akhirnya dia menjual Yesus. Supaya apa? Biasanya orang kalau lagi tertekan, tersudut, dia akan buat sesuatu, ya, ya kan? Saat dia tertekan, dia tersudut, wah, dia pikir bahwa nanti buat Yesus supaya tertekan, gitu ceritanya, supaya Yesus bisa, masukkan, turun, hancurkan kerajaan-kerajaan di Roma, begitu. Tetapi dia tunggu, tidak ada, belum ada, karena apa? Belum waktunya. Setelah itu Yesus disalibkan, ya. Setelah itu Yesus mati. Harapan dia sirna. Setelah itu apa? Dia lari. Dia menggantungkan diri. Dia mati. Karena pikirannya adalah kerajaan secara fisik. Padahal Yesus selama ini menceritakan bahwa apa? Kerajaan surga, ya, secara supranatural. Nah, pengharapan kita kayak begitu, teman-teman. Kalau pengharapan kita sudah hilang, kita tidak pikir apa-apa lagi. Sampai saya kerjanya kan lewat Liliba, jembatan Liliba situ. Sampai mungkin banyak yang suka lompat-lompat dari situ. Warga jengkel, mungkin bagian tetangga di jembatan situ dia tulis, dilarang bunuh diri di sini. Ya karena saking jengkelnya kan. Ya tulis besar-besar, dilarang bunuh diri di sini. Ya kan? Tiap bulan, tiap tahun ada saja. Nah, kalau teman-teman pengharapan kita kalau tidak ada lagi, kita nol kebon. Apa yang kamu mau harapkan? Apa yang kamu mau harapkan? Seringkali kita bawa skripsi kita, dosen tendang, dosen buang. Aduh Tuhan Yesus beta sudah ikut Tuhan Yesus 5 tahun, 10 tahun. Masa Tuhan Yesus buat beta seperti begini? Tuhan beta berharap pada siapa lagi kan? Ya, begitu kan? Ya. Aduh, mau berharap pada siapa lagi? Teman-teman di sini saya mau katakan bahwa memiliki pengharapan kepada Yesus. Amin. Yabes memiliki pengharapan itu. Dia tidak menghilangkan pengharapan itu. Dia tidak melihat nasibnya. Dia tidak hidup pada nasibnya. Tetapi dia berharap Tuhan menolongnya. Sebaliknya, kehidupan akan merespon terhadap harapan. Karena sebuah harapan kita akan tetap eksis dan kuat kalau kita memiliki pengharapan yang benar. Amin. Nah, penting diketahui ada sebuah hubungan langsung antara iman dan pengharapan. Nah, kita tidak dapat memiliki iman tanpa pengharapan. Demikian sebaliknya, pengharapan tanpa iman adalah nol. Nah, jika pengharapan dihilangkan, maka iman tidak ada sasaran untuk dicapai. 1 Yohanes 5 ayat 5, sini saya mencatat, siapakah yang akan mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Kita mengalahkan dunia, amin. Kamu percaya Yesus adalah anak Allah, kamu mengalahkan dunia. Tepuk tangan pada diri sendiri dulu. Wow, kita mengalahkan dunia, teman-teman. Ya, jadi pengharapan adalah kemenangan yang menyebabkan iman kita bergerak terus-menerus mencapai. Jika pengharapan dilenyapkan,
maka iman tidak akan pernah diaktifkan. Iman harus memiliki sebuah sasaran, dan pengharapan adalah sasaran dari iman. Jadi mari, harapan kita, pengharapan kita, apa menjadi harapan engkau? Ya, masa depanmu. Saya mau masa depan saya mau mengambil masa depan saya, Yesus. Saya mau mengambil masa depan saya mau mengambil kesehatan saya mau keluarga saya diselamatkan. Harapan itu jangan hilang, teman-teman. Jangan hilang, terus dan terus katakan dalam doa-doamu. Amin. Ya, kita lihat lagi, kita belajar lagi. Ada yang keempat, poin keempat di sini. Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Ya, earnestly, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagus sih nama earnestly. Ya. Earnestly Banam Tuhan, siap sopak. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi Yabes mengungkapkan ya keinginannya kepada Allah dengan suatu doa yang sungguh-sungguh. Kesungguhan Yabes diungkapkan dengan kalimat Yabes berseru kepada Allah. Itu kesungguhan betul-betul, teman-teman. Ingatkah kita akan Nabi Elia? Elia juga pernah berdoa dengan sungguh-sungguh dan Allah mengabulkan doanya. Nah, Alkitab mengatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, itu ada di Yakobus 5 ayat 17. Ya, oke. Ya. Nah, siapakah Elia? Siapakah Yabes? Sehingga doa mereka didengar oleh Allah. Mereka adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya. Bedanya adalah bahwa Elia dan Yabes telah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Teman-teman saudara semua, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalian mau mendapatkan jawaban, berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan jemu-jemu, ya. Yang kelima, poin kelima adalah permohonan doa Yabes sesuai dengan kehendak Allah. Permohonan doa Yabes sesuai dengan kehendak Allah. Nah, isi doa yang sesuai dengan kehendak Allah pasti Allah kabulkan. Nah, isi doa Yabes ini juga terkandung di dalam doa yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada muridnya. Doa apa? Doa Bapa kami ya, di Matius 6 itu ayat 9 dan seterusnya. Nah, kepadamu akan kuberikan, dikatakan begini. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Teman-teman, mau tahu tidak? Kita diberikan kunci. Kita diberikan kunci. Ya. Kita mau masuk rumah harus pakai apa? Kunci. Ya kan? Kita mau ujian online, kita harus punya apa? Kunci, password. Tidak bisa masuk sembarangan. Tetapi dikatakan dalam Matius 16 ayat 19, dikatakan bahwa padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wow. Apa yang saya ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang saya lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ya. Kamu mau lepaskan apa? Wow, lepaskan berkat mengalir pada saya. Ya kan? Masa depan mengalir pada saya berlimpah-limpah. Kenapa? Karena kita telah diberikan kunci. Teman-teman semua, kita diberikan kunci. Jangan takut. Seringkali iblis bilang, wah, kamu nasib kamu seperti begini. Wah, memang keturunan kamu kok sakit penyakit, pasti kamu juga sakit penyakit. Wah, keturunan kamu miskin melarat. Kamu tidak bisa merubah nasib. Tidak. Aduh Tuhan, betul ya. Saya tinggal di ampung-ampung belakang sana. Kami di sana hanya lulusan SD, itu 7 SD, itu kita harus naik gunung turun gunung 2 kali baru bisa dapat itu SD. Wah, nasib tidak jelas. Kita tidak bergantung pada nasib. Amin. Kita bergantung pada Allah. Amin, amin. Yes. Jadi perhatikan sini. Kita diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Kamu akan mendapatkan. Amin. Nah,
5 alasan doa Yabes ini yang dikabulkan. Yabes mengetahui kepada siapa dia berdoa. Yabes beriman kepada Allah Israel. Yabes memiliki pengharapan. Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Dan Yabes berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Nah, setelah ini belum selesai, dia baru berdoa. Nah, setelah berdoa, apa yang Yabes lakukan? Nah, ini penting. Ini penting yang harus kita ketahui. Yabes mulai bertindak, ia tidak berdiam diri. Yabes mulai bertindak, ia tidak berdiam diri. Nah, banyak orang telah berdoa kepada Allah tetapi mereka berhenti dan tidak bertindak. Seperti yang mereka doakan, mungkin dikatakan, "Oh Tuhan, berkati saya." Apakah kamu setelah berdoa kamu hanya duduk-duduk aja? Terus kamu diberkati? "Oh Tuhan, hari ini saya belum makan, sudah siang bolong, jam 12, jam 1 saya tidak makan." Kamu hanya duduk aja, terus roti jatuh, roti mana jatuh lagi di zaman kamu begini? Tidak. Dikatakan sini, Yabes mulai bertindak, dia tidak berdiam diri. Ya. Artinya setelah doa, Yabes mulai bangkit. Dia bekerja berkarya dengan suatu keyakinan bahwa Allah akan menolong dan menyertai dia. Dia tidak hanya berdoa, oke, hebat berdoa, sini sana putus patah kayu batu. Dia berdoa. Tetapi ingat, tindakan kita menentukan keberhasilan kita. Kamu mau ujian besok, kamu tidak belajar, hebat sekali. Hebat sekali. Terus kamu berdoa malam, "Saya mau dapat 100 Tuhan, berkati saya dalam nama Yesus, amin." Bisu Bapak. Dapat 100, nah sampai dapat 0,00. Ya, bukan 0, 0,00. Ya. Nah, jadi kemampuan atau kekuatan ini diberikan oleh Allah yang ia percayai. Sebab sebelumnya kepada umat Israel Allah berfirman begini, ya, melalui Musa. "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Artinya begini, dalam Ulangan 8 ayat 18 ini gini dikatakan, Allah mengajari kita untuk bekerja. Tetapi jangan lupa saat kamu diberkati, ingat siapa yang kasih berkat itu. Jangan sampai sudah diberkati, sudah jadi bos 5 tahun, berikutnya 9 tahun, 10 tahun tidak mengenal Yesus. Hati-hati. Ya. Alkitab mengajarkan kita untuk bekerja dengan rajin, belajar dengan rajin sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya. Alkitab menganjurkan kita untuk tidak menjadi orang yang malas. Nah, ini ada beberapa contoh di dalam Amsal. Ya. Bekerja dengan rajin, kreatif, inovasi, bekerja dengan cerdas. Amsal 6 ayat 6 sampai 11 dikatakan begini, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Amsal katakan kita pergi kepada semut. Yang pemalas-pemalas belajar kepada semut. Dia tidak punya pemimpin, tetapi dia terus bekerja. Mungkin sepertinya kita jengkel, ini semut belum banyak lah, tetapi dia bekerja. Teman-teman, itu supaya kita lihat ini contoh dia bekerja. Kita ada tidur, dia ada rogo makanan. Ya kan? Dia bekerja terus. Kita sudah usir, semprot baygon, sapa romanti. Oh, sudah bersyukur. Besok dia datang lagi. Itu ya. Tetapi dalam Amsal bilang kita belajar pada semut. Jangan malas. Kamu berdoa buat apa? Mungkin temanmu yang baik hati, atau keluargamu yang baik hati untuk bertobat. Tetapi kamu tidak memberitakan Injil pada dia, kamu tidak akan menuai. Kamu mau keluarga kamu bertobat, tetapi kamu jarang di rumah. Hanya kerja, datang berdoa, betul berdoa, betul di gereja berdoa, betul.
Tetapi kata-katamu nih cerita tentang kebaikan Tuhan. Mungkin bukan saat kamu bercerita langsung bertobat temanmu, saudaramu. Ada waktunya dia akan bertobat. Kamu akan menuai itu. Jadi mari, saat kita berdoa, mari kita bekerja, ya. Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin membuat kaya. Amsal 13 ayat 4 lagi dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Ini orang yang cakap. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang cakap dia akan berdiri di depan raja-raja. Dia akan mempresentasikan dia punya pekerjaan yang dia bisa menciptakan air menjadi apa? Menjadi bensin atau pertalite. Bisa ya kan? Pasti dia akan berdiri di orang-orang hebat, di depan orang hebat, di depan presiden sekalipun dia akan berdiri. Ya, Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kamu mau hidupmu diberkati oleh Tuhan? Amin. Mari, bukan hanya berdoa. Yabes tidak berdoa seperti kata-katanya, wow hebat sekali. Tetapi dia terus bekerja. Dia terus melatih dirinya. Ya. Tidak tahu komputer, belajar komputer. Tidak tahu menari, jangan mimpi engkau jadi penari hebat. Belajar menari, ya kan? Jangan pikir kau di bawah situ kau lihat Kak Pace, ya main gitar hebat. Saya bisa juga seperti begitu. Tapi kalau kau tidak latihan, tidak bisa kawan, tidak bisa. Kau hanya membayang-bayangkan, wah saya berdiri, saya main hebat di konser besar. Tetapi perbuatan nol, tidak bisa. Saat kita berdoa, mari kita bekerja. Amin. Nah, akhir dari ini, mari dimanapun kalian berada, mari teman-teman pemusik. Dari renungan ya hari ini tentang doa Yabes, mungkin sepertinya, oh itu saya. Keluarga saya tidak memperhatikan saya. Saya ini sepertinya di nomor sekian kan, bukan nomor 1. Ada anak yang sangat disayangi, tapi saya tidak. Nah, teman-teman semua, mungkin kamu berharap kamu mau diperhatikan, kamu mau diunggulkan. Yabes seperti teman-teman, dia tidak diperhatikan, dia dilahirkan dalam kesengsaraan. Saat itu banyak pembantaian di mana-mana. Mamanya sangat susah membersalitkan seorang Yabes ini, sampai-sampai mamanya menamai dia Yabes supaya bisa mengenang kembali kesusahan-kesusahan ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari. Saat ini engkau bersama dengan Allah, hatimu bersama dengan Allah. Saat ini seandainya saudara meminta kepada Tuhan satu permohonan dalam hidupmu dan mengetahui bahwa Ia akan mengabulkan permintaanmu, apa yang angkat saudara, apa yang akan saudara minta kepadanya? Mungkin engkau akan berdoa tentang studimu, mungkin engkau berdoa tentang masa depanmu, engkau berdoa bagi papa dan mamamu supaya mereka juga mengenal Yesus seperti saudara. Mungkin engkau mau berdoa bagi saudara-saudaramu, ada kakakmu, adikmu, teman-temanmu atau gurumu, dosen. Apapun permintaan saudara kepada Allah, doakanlah secara teratur dan dengan keyakinan bahwa Allah sanggup campur tangan dalam situasimu dan Dia akan menolong engkau.
Haleluya. Amin, amin. Oh. Mari naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya, yes. Jangan pernah menyerah kepada nasib. Jangan pernah menyerah kepada nasib, karena hidup kita tidak bergantung pada nasib, tetapi bergantung pada Allah. Alkitab mengatakan, di dalam Allah lah kita hidup, kita bernapas, kita bergerak. Bangkitkan kembali semangatmu di dalam Tuhan. Bangkitkan kepercayaanmu kembali di dalam Tuhan. Di dalam doa-doamu, berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon berkat Allah atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas studimu, kepada orang tuamu, saudaramu. Ingatlah terus berdoa dan jangan berhenti. Saudara akan melihat sesuatu akan terjadi di atas hidupmu saat saudara berdoa, karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya, yang mampu menjawab doa-doamu. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, artinya kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Kuasai kami Tuhan, kami mau menjadi teladan walaupun kami muda Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, menguatkan kami, memberikan rema bagi kami. Kami mau terus tetap teguh di dalam doa-doa kami. Di dalam setiap aktivitas kami mau menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami mau menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Di siang hari ini kami akan keluar dari tempat ini, kami akan mendapatkan berkat yang besar, dan kami membawa ke tengah-tengah keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan